Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan membahas idiomatic expressions, terutama yang terkait dengan feelings. Mungkin kita sering dengar orang mengatakan it's a piece of cake untuk menunjukkan bahwa itu mudah sekali. Karena memang it's a piece of cake itu artinya mudah sekali. Meski secara harafiah, artinya it's a piece of cake, itu sepotong kue. Oke. Jadi arti harafiah dan arti sesungguhnya atau arti idiomatic expressionnya jauh berbeda. That's why, itu kenapa kita harus belajar idiomatic expressions. Dan bahasa Inggris, to the best of my knowledge, itu sangat idiomatic. Dan hampir tidak ada cara lain untuk menguasai idiomatic expressions kecuali dengan mencoba menghafalnya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa contoh idiomatic expressions yang terkait dengan happiness and excitement, kebahagiaan atau kegembiraan. Misalnya on top of the world, yang harafiahnya artinya berada di puncak dunia. Oke. Namun arti sesungguhnya atau arti yang diinginkan adalah sangat bahagia. So kalau saya mengatakan I'm on top of the world, itu artinya saya sangat bahagia. Ada juga nanti kita akan bicara tentang idiomatic expression yang terkait dengan sadness and disappointment, kesedihan dan kekecewaan. Jadi kalau ada orang mengatakan I'm feeling blue, itu artinya saya merasa sedih. Atau kalau kita mengatakan I feel under the weather, itu menunjukkan bahwa kita kurang sehat. So, sekali lagi, tidak ada rumus pasti antara arti yang harafiah ya, dengan arti yang sesungguhnya yang ingin ditunjukkan secara idiomatic. Misalnya feeling itu artinya merasa, blue itu biru, bukan berarti feeling blue itu merasa biru, tapi artinya adalah merasa sedih. Oke. Uh, Nanti kita juga bahas tentang love and affection, cinta dan kasih sayang. Misalnya love at first sight, ini agak mudah ya. Love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Agak mudah karena strukturnya hampir sama dengan di Indonesia. Apalagi ada lagunya ya, pandangan pertama. Oke. Next. Oke. Ini contoh konkret dari happiness and excitement, kebahagiaan dan kegembiraan. Tadi kita bahas bahwa on top of the world artinya sangat bahagia. Kita misalnya berikan contoh. eh, I felt on top of the world after memorizing my first juz of the Quran. Saya merasa sangat bahagia setelah menghafal juz pertama dalam Al-Quran. Juz pertama Al-Baqarah maksudnya ya. Eh, Juz yang paling panjang tampaknya. Kemudian contoh yang kedua, he was on top of the world after winning the speech competition. Dia merasa sangat bahagia setelah memenangkan lomba pidato. Ah, Cara lain untuk menunjukkan bahwa kita sangat bahagia adalah kata over the moon. Misalnya, I was over the moon when I memorized my first juz of the Quran. Ya. Ah, Quran itu ada 30 juz. Ya. Begitu orang menghafal juz pertama, tampaknya orang akan menjadi sangat bahagia. Contoh lain, she was over the moon when she won the speech competition. Oke. Jadi sekali lagi, on top of the world atau dan over the moon itu adalah idiomatic expression untuk menunjukkan bahwa we are very happy. Kita sangat bahagia. Tentu ada banyak cara ya, cara lain ya untuk menunjukkan, maksudnya ada banyak idiomatic expression lain untuk menunjukkan happiness dan excitement. Hanya saja kita mencoba membatasinya pada yang common saja yang sering digunakan.
Kemudian tentang sadness and disappointment, kesedihan dan kekecewaan. Kata yang akan kita pelajari adalah feeling blue dan feel under the weather. Contoh kalimatnya, she was feeling blue because she couldn't fast today. Dia merasa sedih karena tidak puasa hari ini. Nah, kalau perempuan ya, misalnya due to illness karena sakit, nggak puasa ya. Karena traveling, ya, karena sedang dalam safar, perjalanan, atau saat mungkin period, saat menstruasi. Jadi mungkin saja orang sedih karena tidak bisa merasakan vibe Ramadan. Ya. Oke. Next sentence. I've been feeling blue all day because of the bad news from Palestine. Aku merasa sedih sepanjang hari karena mendengar berita berita sedih dari Palestina. Atas nama solidaritas, eh, Palestina menangis, kita juga ikut bersedih di sini. Yang berikutnya adalah idiomatic expression feel under the weather, merasa kurang sehat, tidak enak badan. Contohnya, she felt under the weather and missed the Islamic history class. Dia merasa kurang sehat sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan sejarah Islam. And I'm feeling under the weather today, so I stayed home. Aku merasa kurang sehat hari ini, jadi aku tinggal di rumah saja. Sekali lagi, eh, kata-kata yang idiomatic expression itu, letter luck-nya sama arti sesungguhnya itu bisa jadi sangat berbeda. Oke. Next, tentang love and affections. Love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Contoh kalimatnya, I didn't believe in love at first sight until I read Laila and Majnun. Okay. Saya tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama sampai saya membaca cerita Laila dan Majnun. Jika struktur ini cukup complicated, maka struktur lainnya untuk memahami ini adalah setelah membaca cerita Laila dan Majnun, saya jadinya percaya ada cinta pada pandangan pertama. Tadinya saya nggak percaya uh, love at first sight itu ada, tapi setelah membaca novel atau cerita Laila dan Majnun, saya jadi percaya. Next, masih tentang love at the first sight. It was love at the first sight when Majnun met Laila at the school. Itu adalah cinta pada pandangan pertama saat Majnun dan Laila bertemu di sekolah. Jadi, menurut ceritanya, Majnun dan Laila itu sekolah di asrama yang sama ya. Kemudian ketika mereka bertemu di kelas, Majnun, nama aslinya Kois ya. Majnun itu artinya gila. Dia tergila-gila dengan Laila. Jadi ketika mereka pertama kali saling memandang di kelas, mereka saling merasakan getaran-getaran ya. Mungkin disebut dengan cinta. The last one, puppy love, cinta monyet. Contohnya, as a child, I had puppy love for my classmate. Saat kecil, aku mengalami cinta monyet terhadap teman sekelas. Ya. It was not a true love, it was only puppy love. Ya. Ternyata itu bukan cinta sejati, hanya cinta monyet. Well guys, saya kira itu tentang idiomatic expression ya. Mudah-mudahan pengantar singkat ini at least bisa membangkitkan awareness kesadaran kita bahwa bahasa Inggris itu sangat idiomatic. That's why kita mungkin harus membeli uh, idiomatic expression dictionary atau mulai searching-searching di internet atau chat GPT tentang sesuatu yang sifatnya idiomatic. Karena like I said earlier, oke, okay, makna letterluck-nya sama makna
idiomatiknya bisa sangat jauh berbeda dan tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menguasai idiomatic expression kecuali mencoba mempelajarinya secara sistematis dan mulai menghafalnya. I think that's all. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.